Musim hujan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pemilik tanaman adenium. Air hujan sejatinya baik untuk pertumbuhan tanaman. Tapi tanaman adenium juga bisa rusak apabila terus-menerus terkena air hujan. Air hujan mengandung lebih banyak oksigen dan tidak menyimpan bahan kimia seperti klorin yang banyak ditemukan di air ledeng biasa. Walaupun demikian, tanaman adenium yang tersiram air hujan secara berlebihan, tanpa dibarengi dengan perawatan yang baik, juga dapat merusak tanaman. Curah hujan yang tinggi membuat debit air yang diberikan pada tanaman adenium menjadi lebih banyak dari biasanya. Air hujan juga dapat menyebabkan menghilangnya nutrisi pada media tanam, karena hanyut terbawa air. Halo teman-teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Pada saat curah hujan sangat tinggi, tanaman adenium yang disimpan di tempat terbuka dan tanpa naungan, media penanamannya akan selalu basah karena terus-menerus tersiram air hujan. Dan kelembapan udara di sekitar penanaman menjadi sangat tinggi. Akar dan daun yang lembab akan mempermudah berbagai macam bakteri serta jamur patogen menyebar, sehingga menyebabkan penyakit bagi tanaman adenium. Tingkat kelembaban yang tinggi dan media tanam yang selalu basah saat curah hujan yang tinggi akan menyebabkan tanaman adenium lebih rentan terhadap serangan penyakit. Jamur dan cendawan patogen penyebab penyakit akan mudah tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sangat lembab. Sering-sering melakukan pengecekan rutin pada seluruh tanaman adenium secara berkala. Bila melihat kondisi tanaman adenium ada yang terserang penyakit, segera buang bagian tanaman adenium yang terinfeksi, dan pisahkan dari tanaman adenium lainnya yang masih sehat. Karena pada lingkungan yang basah dan lembab, penyebaran penyakit dari bakteri dan jamur sangat cepat dan susah dikendalikan bila sudah banyak yang terinfeksi. Secara kasat mata, tanaman adenium yang terinfeksi bakteri atau jamur akan mengalami perubahan dari warna kulit batang, warna dan bentuk daun, atau batang bonggolnya yang empuk, disertai pertumbuhan yang tidak normal. Tanaman adenium yang tumbuh di media tanam yang terlalu basah akan menderita kekurangan oksigen, yang menyebabkan kematian akar karena menurunnya daya tahan tanaman adenium terhadap serangan penyakit. Akar yang rusak akan memiliki sedikit pertahanan terhadap masuknya organisme dari media penanaman, yang menyebabkan pembusukan pada akar. Dan tanaman adenium itu mati karena busuk akar yang menjalar ke seluruh bagian tanaman. Pada saat curah hujan sangat tinggi, di mana curah hujan yang mulai meningkat, dan intensitas sinar matahari yang berkurang, memang mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi adenium. Pada musim hujan, kelembapan area sekitar penanaman menjadi sangat tinggi. Dan media tanam yang selalu basah karena terus-menerus tersiram air hujan. Ditambah drainase yang buruk, karena media tanam yang sudah lama dan belum sempat diganti. Media tanam sering menjadi lebih cepat padat dan kurang poros karena tersiram air hujan secara terus-menerus.
Penggantian media tanam merupakan salah satu cara untuk menghindari tanaman adenium mengalami overwatering karena curah hujan yang tinggi. Pastikan lubang drainase di bawah pot berfungsi dengan baik. Jika perlu, tambahkan lubang drainase pada pot, agar air hujan lebih lancar keluar dari lubang drainase, dan tidak membuat media tanam terlalu lama tergenang air. Selama musim hujan, pemberian fungisida dicampur dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT, seperti larutan vitamin B1 atau atonik, sangat bermanfaat bagi tanaman adenium, agar menjadi lebih tahan terhadap serangan penyakit selama musim hujan. Lakukan penyemprotan fungisida sejak dini, yaitu sejak sebelum tanaman adenium terinfeksi. Sebab jika sudah terlanjur parah, penyakit jamur dan bakteri akan sulit dikendalikan. Selain pemberian fungisida rutin, tak ada salahnya untuk melakukan pencegahan, dengan menjaga kebersihan area penanaman. Agar lingkungan sekitar penanaman, tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit. Gulma dan rumput liar, sering tumbuh dengan cepat selama musim penghujan. Jika tidak segera dibersihkan, gulma dan rumput liar dapat merusak tanaman adenium. Lantaran keberadaannya ikut menyerap nutrisi yang ada di media tanam, serta dapat menjadi sarang berkembang biaknya hama dan penyakit. Air hujan yang membasahi media tanam adenium akan membuat hara nitrogen meningkat jumlahnya dalam media tanam. Efek dari kelebihan nitrogen, selain membuat tanaman adenium terlalu subur, kelebihan nitrogen akan membuat tanaman adenium lebih rentan terhadap serangan penyakit saat musim hujan. Sebaiknya kurangi pemberian pupuk yang mengandung nitrogen saat musim hujan. Kita tidak perlu khawatir, tanaman adenium akan kekurangan nutrisi saat musim hujan. Pada dasarnya, unsur hara dalam media tanam sangatlah cukup untuk kebutuhan nutrisi adenium saat musim hujan. Apalagi saat membuat komposisi media penanaman adenium. Hampir semua penghobi memberikan kompos atau pupuk kandang, dan kokopet atau sabut kelapa, dalam media tanamnya. Itu tandanya, unsur hara nitrogen dan kalium, sudah tersedia dalam media tanam adenium. Asalkan kita selalu rutin mengganti media tanamnya setidaknya 6 bulan sekali. Menurut beberapa sumber, yang melakukan penelitian tentang dampak air hujan untuk tanaman, kandungan asam pada air hujan dapat menyebabkan lapisan lilin pada daun rusak, sehingga tanaman tidak tahan terhadap keadaan dingin, jamur dan serangga. Untuk mengurangi dampak buruk dari kandungan asam pada air hujan, lakukan sesekali penyiraman ulang, sesaat setelah tanaman adenium terkena air hujan. Penyiraman ini bertujuan untuk membilas air hujan yang menempel pada tanaman adenium dan media tanamnya. Saat musim hujan, sebaiknya kita memprioritaskan pada imunitas atau daya tahan tanaman adenium dari serangan penyakit. Tanaman adenium sangat rentan sekali terserang penyakit saat musim hujan. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat.
dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.